Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya. Om Santi Santi. Perkenalkan, nama saya Ike Purnamasari, SEMM. Saya salah satu dosen pengajar mata kuliah manajemen investasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi salah satu peserta dari sertifikasi dosen, ingin menyampaikan terkait dengan PDD UKT PT untuk sesi pengajaran. Adapun mata kuliah manajemen investasi memiliki kode mata kuliah MNJ S1029 yang dilakukan atau diselenggarakan pada semester 4 dengan bobot SKS 3 SKS dan mempunyai rumpun mata kuliah yaitu keuangan dan investasi. Kami melakukan pengajaran dari sisi manajemen investasi dengan sistem atau dengan proses pengajaran dengan tatap muka dan juga dengan blended learning, dan kemudian melakukan banyak hal terkait dengan rencana pembelajaran semester yang berkenaan dengan CPL dan CPMK. Adapun pada akhir dari mata kuliah ini yang meliputi CPL, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana secara teoritis manajemen investasi itu dan kemudian mampu menganalisisnya. Mata kuliah yang dilakukan atau yang disampaikan, konten atau isi dari materi manajemen investasi sendiri berkenaan dengan pengenalan pasar modal, pengenalan obligasi, saham, dan reksadana yang merupakan bagian dari instrumen investasi yang cukup umum yang disampaikan pada saat pembelajaran, dan itu merupakan tools atau instrumen dari pasar modal di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya juga akan menjelaskan bahwasannya ada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan disampaikan dan kemudian harus diikuti oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep inti dari keputusan, investasi, dan portofolio dasar keterkaitannya dengan fungsi manajemen. Selain itu juga mahasiswa diharapkan juga mampu menyelesaikan keputusan investasi, menganalisis, menghitungnya, resiko, dan sebagainya terkait dengan diversifikasi portofolio investasi. Jadi dalam mata kuliah ini, mahasiswa diminta atau mahasiswa diharapkan output dari pembelajarannya mampu menganalisis, mampu menghitung resiko investasi, juga mampu mengenal instrumen-instrumen investasi apa saja yang terdapat di pasar modal, dan kemudian bisa dilakukan dengan praktik secara online maupun offline. Pembelajaran ini juga dilakukan secara komunikatif, interaksi, kuis, ataupun ujian akhir semester. Kami menyelenggarakan ujian tengah semester itu pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester itu pada pertemuan ke-16 dari proses pembelajaran. Adapun di antara sekian pengajaran tersebut, dosen juga melakukan yang namanya kuis, melakukan game, dan sebagainya terkait dengan proses pembelajaran di manajemen investasi. Untuk mata kuliah ini sendiri merupakan mata kuliah yang memperkuat kompetensi S1, khususnya program manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, yang menjadi bagian dari rumpun mata kuliah keuangan yang melakukan atau yang mempunyai konten aplikasi secara prosedural, analisis bukti, dan penyusunan rekomendasi terkait dengan mata kuliah investasi yang masih berkenaan dengan akuntansi, keuangan, dan investasi. Materi pembelajaran ini mencakup konsep istilah, ruang lingkup, dan resiko hubungan nilai waktu uang dengan masalah manajemen konteks yang pada Kalimantan Timur khususnya, dan kemudian pada Indonesia secara global, juga pada dunia investasi secara umum di dunia. Kerangka kerja penilaian saham, obligasi pada konsep terstruktur, dan alat prosedur diversifikasi portofolio juga digunakan untuk sebagai bagian evidence atau aplikasi. Selain kita menganalisis dan kemudian melihat dari laporan keuangan, proses pembelajaran dari manajemen investasi juga melakukan yang namanya penugasan secara online melalui worksheet atau online system dari aplikasi investasi yang tersedia, yang sudah ada di konteksnya di pemerintah, seperti misalkan mobile apps IDX yang digunakan juga dalam praktikum, salah satu bagian dari praktikum pembelajaran dalam manajemen investasi. Adapun
Pembelajaran ini mempunyai referensi utama dan referensi pendukung. Yang sering digunakan sebagai bagian referensi utama dalam pembelajaran manajemen investasi adalah buku dari Corporate Finance, McGraw-Hill, dengan penulis dari Westerveld, Jeff and Jordan. Kemudian ada Corporate Finance dari Pearson, dari Burke and DeMazo. Kemudian ada Investment Management dari McGraw-Hill. Adapun pendukung-pendukungnya adalah beberapa dokumen-dokumen terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bapepam, dan kemudian Bursa Efek Indonesia. Adapun rubrik penilaian dilakukan melalui pembobotan penilaian dan kemudian dilakukan pada saat UTS dan ujian akhir semester. Demikian pembelajaran atau informasi singkat pengajaran mengenai manajemen investasi terkait dengan apa yang kami sampaikan pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Berikut adalah sekilas cuplikan dari proses pembelajaran tatap muka atau secara offline yang sudah saya selenggarakan bersama dengan mahasiswa di ruang kelas. Silahkan disimak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. So today we're gonna share about how we appraisal the stock. Tapi sebelum kita lanjutkan teori mengenai penilaian saham, ya, ada yang mau review dulu terkait dengan investasi, ada? Sekarang kita bicara mengenai bagaimana kita menilai satu persatu mengenai saham, obligasi, dan reksadana as a common investment tools in the capital market. So, ada yang mau highlight dulu pertemuan sebelumnya? Ada? Sesuatu yang ditahan untuk jangka panjang gitu ya. Jadi ada something you don't have to spending your money in now in current situation, but you have to spending your money for the future. So it's called about the investment in general. So kalau kita bicara mengenai investment, memang ada sesuatu yang ditahan gitu ya. Artinya kita tidak spending money kita pada saat sekarang. Dan kalau in capital market in general konteks ya, kita masuk kepada beberapa three common tools of investment in capital market. Ada stock yaitu saham, dan kemudian ada mutual fund, ada reksadana, yang selanjutnya adalah bond atau obligasi. So now we have to start with the explanation about the stocks ya. Jadi investment terhadap stok. Ada yang tahu dulu nggak saham itu apa? Saham ya, bukan sahang ya. Apa bedanya saham? Ya, saham itu seperti apa sih saham tuh? Ya, jadi kalau saham itu sebenarnya adalah salah satu surat berharga jangka panjang. Again, investment itu adalah konteksnya jangka panjang. Kita tidak bicara jangka menengah. Banyak beberapa mahasiswa yang sharing ke saya terkait dengan investasi dan kemudian pengen profit taking atau cuan lebih cepat gitu ya. Tapi pada dasarnya itu bukan konsep investment. Karena kalau pengen profit taking dengan short term atau jangka pendek, Anda harus ambil cuan, itu bukan investment. Karena kita bicara investasi itu adalah bicara menengah dan jangka panjang. So, kalau kita bicara mengenai yang pertama, tools yang pertama adalah saham. Saham itu seperti kepemilikan sebenarnya. Ya, jadi ketika Anda membeli saham, berarti Anda sudah menjadi bagian dari company itu atau perusahaan itu. Makanya saham adalah diartikan sebagai surat kepemilikan, surat berharga jangka panjang, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bisa bicara mengenai saham, berarti kita bicara mengenai konteksnya. Ada beberapa hak-hak yang kemudian perlu kita gali gitu ya. Pertama, ini adalah pengertian saham. Seperti saya sampaikan tadi, saham adalah surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. So that's why kalau kita tadi beli saham itu satu lotnya 100 teman-teman. Jadi Anda tidak bisa bicara atau tidak bisa beli satuan gitu kayak di reksadana atau satu unit, tidak ya, tapi kita bisa belinya adalah satu lot. Kalau sekarang regulasi sekarang satu lot saham itu adalah 100 lembar saham. Ya, bukan 500. Kalau zaman dulu satu lot saham itu dinilai seperti mahal banget gitu. Makanya ada beberapa earlier younger investor itu, yang investor itu biasanya beli saham karena takut gitu ya. Kayak gimana nih Bu, returnnya seperti apa gitu ya. Karena kondisinya
dulu satu lot itu dihargai per 500 lembar saham. Kalau sekarang kan 100 lembar saja sudah cukup affordable kalau kita beli gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita beli saham berarti kita menjadi bagian part of the companies ya, seperti itu. Misalkan sahamnya siapa? Sahamnya BBCA atau BBRI gitu ya. Sahamnya Bank BRI, sahamnya Bank BCA, seperti itu. Jadi nanti ada beberapa karakteristik yang kemudian kita sebagai yang investor itu harus mempertimbangkan ini gitu ya. Ini jadi kalau kita bicara bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan, dan di sini ada istilah namanya emiten. So now we have any terminology in investment. Emiten tuh siapa sih? Ada yang pernah tahu? Emiten ini saya tadi barusan dapat info dari IDX ya. IDX itu adalah Indonesian Exchange ya, atau Indonesian Capital Market ya, Bursa Efek Indonesia, bahwasannya ada beberapa saham-saham yang membagikan dividen. Nanti apalagi itu dividen ya. Jadi emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan saham ya. Jadi perusahaan yang menerbitkan saham itu namanya emiten ya. Jadi konteksnya mereka kemudian publish saham dan kemudian kita membeli, kita sebagai investor dan mereka sebagai emiten ya. Ini konteksnya, makanya ada beberapa istilah-istilah. Kemudian imbal hasil atau bahasanya return seringnya, ya. Return on investment, return on asset, itu salah satu bagian dari rasio-rasio keuangan, bagaimana menilai profitabilitas. Return on investment atau imbal hasil, yang pertama adalah tadi adanya hak kepemilikan. Misalkan di sini Intan beli sahamnya BCA gitu ya. Berarti Intan itu salah satu pemilik dari BCA. Walaupun sekian persen gitu ya, tapi dia tuh sudah part of this companies gitu ya, this companies, jadi sudah termasuk itu. Jadi karena tadi sifatnya adalah kepemilikan. Beda nanti kalau misalnya kita bicara mutual fund atau reksadana, beda kalau kita bicara nanti obligasi gitu ya. Kita tidak bisa menjadi bagian itu. Ini kan keluarnya adalah sertifikat kepemilikan, yaitu ada saham sertifikat gitu ya. Jadi kayak kepemilikan memang seperti itu. Kemudian tentunya adalah dividen. Dividen ini adalah pendapatan dari saham yang kemudian dibagikan oleh perusahaan kepada para investor. Seperti itu. Ini dividen. Makanya kemarin tuh ramai gitu ya di beberapa sosial media. Ini ada satu bank besar nih yang bagi-bagi dividen seperti itu. Walaupun kita nggak tahu berapa persen sih kalian itu belinya. Mau beli, kadang-kadang teman-teman mahasiswa ini belinya satu lot saham gitu, tapi mantenginnya luar biasa gitu ya. Padahal belinya cuma satu lot, ya nggak apa-apa juga sih, tapi itu jadi penyemangat. Biasanya kalau kita sudah beli sampai 10 lot, nah itu baru cukup signifikan dapat dividennya gitu ya. 10 lot, 20 lot, seperti itu. Tapi kalau cuma satu lot ya nggak apa-apa, itu bagian dari pembelajaran juga gitu. Tapi pada dasarnya dividen itu adalah sesuatu yang dibagikan oleh perusahaan dan kemudian dibagikan kepada investor ya. Yang selanjutnya adalah capital gain. Capital gain ini apa? Ya, jadi capital gain, good question, good answer. You siapa? Tiara sama Intan. Jadi ada capital loss, ada capital gain. Ya, kalau di sini capital gain adalah selisih untung dari aktivitas jual beli saham. Oke, next. Apa saja sih hak-hak investor saham gitu ya? Ini pertama adalah punya hak istimewa yang dimiliki oleh investor. Yang pertama adalah hak kepemilikan. Jadi gini, Ibu ada cerita sedikit gitu ya. Jadi ada satu perusahaan rokok. Perusahaan rokok itu dulu murni pure milik Indonesia. Tapi sampai suatu ketika mengalami distress, financial distress atau tekanan keuangan. Ya. Jadi dalam satu companies itu ada situasi yang kemudian perusahaan itu mengalami namanya financial distress, tekanan keuangan. Tekanan keuangan itu berujung yang namanya pilot atau collapse, bankrupt. Ya. Nah ini sebelum collapse, perusahaannya seperti apa? Ini salah satu bagian dari namanya financial policy gitu ya, atau kebijakan keuangan. Kalau dalam investment tuh sangat mungkin sekali kondisi-kondisi ini terjadi. Sampai akhirnya dibukalah saham ini untuk invitation atau undangan dari perusahaan yang lain. Salah satunya adalah perusahaan investment terbesar di dunia. Membeli saham perusahaan rokok Indonesia tadi sebesar 57%. Ya. Kepemilikan 57 sampai 58%. Luar biasa.
ya. Jadi 57-58% itu teman-teman dominan. Ya, dominan. Dominan di sini maksudnya apa? Ketika sebuah perusahaan besar itu dia sudah punya in charge atau sudah mengambil alih investasi sebanyak 57%, maka dia punya hak atau punya kontrol terhadap sistem dari sebuah perusahaan tersebut. Gitu ya. Artinya pemegang sahamnya, kontrol dan sebagainya itu semua dari perusahaan asing tadi, ya. Seperti itu. Nah, ini jadi salah satu bagian dari hak dari investor saham, yaitu makin besar kepemilikan, makin besar juga pemegang saham memiliki kendali terhadap perusahaan, ya. Nah, ini. Yang kedua adalah investor untuk didahulukan pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak kontrol investor dan kemudian menghindari dilution of value. Ada investor yang kemudian memang ketika ada saham baru yang diterbitkan gitu ya oleh emiten, dia karena prospektif investor gitu ya, dia secara ada keistimewaan untuk kemudian diberitahukan lebih dulu. Ini bahasanya seperti preemptive nih, seperti nanti ada juga hak-hak yang lain seperti right issue dan sebagainya. Nah, ya ini bagian dari yang namanya didahulukan pembelian. Jadi dia dapat announcement duluan ketika ada saham baru gitu, ya. Nah, ini adalah namanya initial public offering, di mana perdana atau penawaran perdana yang kemudian di launch. Jadi misalkan saya sama Intan buat PT gitu ya. Nah, PT kita ini mau bikin open up atau terbuka nih sahamnya, maka kita invite semuanya, maka ada yang namanya IPO. IPO itu adalah penawaran saham perdana. Ya, dikenalkan pertama kali di capital market. Seperti itu. Ini bagian dari yang namanya pasar untuk saham. Yang IPO yang pertama, yang kedua adalah primary market. Apa bedanya dengan secondary market? Kalau primary market ini biasanya straight to the point ya, direct. Ya, emiten langsung ke investor. Kalau secondary biasanya ada beberapa institusi atau company yang kemudian memang secara declare dari Bursa Efek Indonesia, Bapepti, OJK langsung yang kemudian diberikan kewenangan untuk menjual atau melakukan jual beli saham. Itu secondary market. Apa? Ada Trimegah Jaya Sekuritas, ada Mirai Sekuritas, gitu ya. Ada Dana Reksa, ada banyak Valburi Aset Sekuritas, gitu ya. Ada Manulife, Reksadana Syariah, gitu ya, banyak. Nah, itu adalah bagian dari secondary market. Kalau pasar primary biasanya langsung di capital market melalui IDX. IDX juga sudah punya apps, ya. Anda juga bisa lihat. Kemudian ada instrumen-instrumen yang lain yang teman-teman juga bisa explore melalui IDX atau IDX apps, mobile apps ya, seperti itu. Ini investor, kemudian ada saham, kemudian ada investor B, seperti itu. Nah, ini biasanya di sini terjadi ada yang namanya pialang gitu ya. Pialang itu semacam kayak broker. Ya, broker itu yang kemudian menghubungkan antara investor satu dan investor yang lain. Nah, ini bisa dikatakan secondary, bisa person, bisa juga institusi. Kemudian selanjutnya ada indeks. Nah, ini yang menarik. Ya. Jadi kalau masuk di capital market itu kita banyak sebenarnya dihadapkan pada berbagai macam indeks. Dan indeks ini adalah something substantial system ya dalam capital market ya. Karena kemarin inilah yang kemudian direview oleh MSCI. Ya, jadi MSCI itu adalah salah satu lembaga independen dari US ya, yang kemudian mereview. Bahasanya seperti ini, kalau kita punya jurnal dan kemudian ada reviewer, begitu juga capital market ini. Kenapa? Karena disinyalir capital market kita ada hal-hal yang memang ternyata harus disinkronisasi supaya pasar modal kita kembali netral, kembali sehat, kembali kompetitifnya bagus gitu ya. Makanya ada reviewer. Di sini ada berbagai macam indeks. Ya. Jadi indeks-indeks itu yang kemudian mengkategorikan beberapa macam saham tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama adalah IHSG. IHSG ini selalu menjadi patokan utama. Ya. Bahasanya Jakarta Composite Index atau IHSG. Karena apa? Karena IHSG itu parameter semua indeks saham-saham yang lain. Kalau IHSG kolaps, bisa dipastikan indeks yang lain juga kolaps. Ya, teman-teman.
Perlu diketahui bahwasannya the backbone of economic itu ada 3 ya, at least. Yang pertama adalah capital market, kemudian ada banking, ya, kemudian ada NBFI, ya, seperti itu. Jadi NBFI itu non-bank financial institution gitu ya, kemudian ada perbankan dan salah satunya adalah capital market. Nah, capital market ini dilihat dari IHSG. IHSG itu cerminan semua saham, mau apapun itu, mau konstruksi kah, mau dia food and beverage kah, ya, mau dia manufacture kah, gitu ya, mau industrinya chemistry industry kah, gitu ya, kimia, kemis ya, atau natural gas industry gitu ya. Oke, yang kedua adalah indeks sektoral. Indeks sektoral ini biasanya langsung kepada komoditas, ya, komoditasnya. Mau dia makanan kah, gitu ya, mau dia minuman kah, tadi dibagi per sektoral. Yang selanjutnya ini yang paling sering. Saya selalu menyarankan kepada mahasiswa kalau mau awal-awal berinvestasi, cek di LQ45. LQ45 ini dalam konteks keuangan adalah likuiditas. LQ. Jadi liquid. LQ itu namanya liquid, ya, likuiditas. Likuiditas itu ada yang masih ingat likuiditas? Rasio likuiditas. Ada yang masih ingat likuiditas? Sampai kemudian dikategorikan sendiri indeksnya LQ45. Ayo, likuiditas. Ya. Dalam that's exactly. Ya, dalam jangka. Temannya satunya adalah solvabilitas atau yang biasa identik dengan rasio hutang itu jangka panjang. Ya, tapi kalau likuiditas adalah jangka pendek. Kemampuan perusahaan membayar hutang-hutang jangka pendek. Jadi ada salah satu indeks yang kemudian kita kategorikan sebagai indeks LQ45. Hanya 45 perusahaan saja yang listing yang dikategorikan liquid. Liquidnya dari mana? Dari laporan keuangan, financial report. Dilihatnya dari apa? Cek likuiditas seperti apa rasionya. Ya, ada cash ratio, current ratio, ya. Jadi ini yang kemudian konteks yang bisa dikategorikan masuk hanya 45 saja. Dan ini tiap bulannya direview ya sama capital market ya. Bisa jadi 45 yang bulan ini masuk, bisa jadi bulan depan sudah tidak masuk lagi. Gitu ya. Jadi itu yang kemudian dikatakan sebagai LQ45. Yang selanjutnya adalah indeks yang masing-masing saham berdasarkan harga pasar. Tadi seperti misalkan minuman, makanan dan sebagainya. Ya, ini terkait dengan yang selanjutnya adalah indeks Jakarta Islamic Index JII. Nah, ini tergolong yang saya kenalkan saja ada beberapa saham-saham syariah. Ya, saham-saham yang terkait dengan penilaian prinsip-prinsip syariah. Misalkan apa saja sih Bu saham-saham syariah? Intinya adalah kriterianya adalah ketika dia tidak berafiliasi kepada hal-hal yang buruk kayak rokok tadi mungkin tidak, terus kemudian alkohol gitu ya. Misalkan kan sekarang ada industri gelatin, ya ada industri gelatin dan sebagainya yang kita tidak tahu itu zatnya seperti apa, maka dia akan terlempar dari kriteria Jakarta Islamic Index atau saham syariah. Ini kurang lebih ada 30 perusahaan ya, nanti bisa dicek di capital market. Oke. Selanjutnya ada indeks Kompas ya, ini karena berdasarkan dari harian Kompas. Sedikit mengenalkan dulu terkait dengan fundamental and technical analysis ya. Jadi saham itu kalau mau teman-teman berinvestasi sebenarnya patokannya ada 2 ini. Fundamental itu based on financial report, dan kemudian technical bagaimana kemudian kita bisa membaca grafik. This one is the sample of the technical, how we can read the technical analysis. Jadi kalau Anda mau melihat opportunity, you have to buy the BBCA stocks, you have to compare the fundamental and technical analysis also. So technical analysis basis data from the price earning ratio, ya. Kemudian harga per lembar saham, kemudian ada dividend payout ratio dan sebagainya. Ini ada analisisnya, tapi kita bisa melihatnya biasanya kalau dia hijau dan merah. Salah satu indikasi yang paling mudah sekali adalah biasanya closing price every day ya, month to Friday gitu. Jadi Anda bisa melihat seperti itu. So now I think enough for our introduction of investment about the stock. Ya, jadi untuk lebih lanjutnya, teman-teman nanti saya kasih assignment tax home ya. Misalkan kalau nanti Ibu sampaikan, you have to read the BBCA financial performance, berarti Anda harus melihat
bagaimana financial reportnya gitu ya, dan kemudian bagaimana technical analysisnya at least dari 1 bulan terakhir ini gitu ya. Jadi yang perlu kita analisis secara awal, kita melihat kira-kira stabil tidak pergerakannya. Ini mungkin sedikit terkait pendalaman kita mengenai investment stok ya untuk yang saham. Nanti mungkin ada lagi obligasi, mutual fund dan sebagainya as a common instrument atau common tools of investment. You have to choose ya one or another. Misalkan kalau sudah punya kapasitas dalam memahami investasi, biasanya beberapa mahasiswa itu justru malah meletakkan uangnya di banyak portofolio atau diversifikasi investment. Sekali lagi, fundamental dan technical juga kita juga pelan-pelan harus bisa menguasai. Ya, baik. Another question, okay? Of dividends, take a look back into the dividends. Will be all the shareholders will be paid on dividend if we know right now in company Indonesia itself, kita tahu kalau di Indonesia itu banyak perusahaan yang fluktuatif dan lain sebagainya, tapi apakah semua perusahaan akan membayar dividen even if in the worst case scenario ketika perusahaan mereka terancam collapse misalnya atau profit marginnya sangat tipis misalnya, apakah dividen itu akan selalu dibayarkan atau bagaimana? Yeah. Good question from Olive, thank you. So in the worst case kan ada bullish and bearish tuh biasanya, ya ada bullish. Jadi kapan kita harus membeli, kapan kita harus menjual. That's the point of view from investor. So the question from Olive is how about the perspective from the company itself, ya. Kira-kira ini dividennya mesti dibagikan atau tidak? Yang pertama adalah biasanya dilihat namanya proporsi rata-rata tertimbang dari cost of capital. Ya, again, kita melihat atau mereverse ke yang namanya financial report. Kalau dari beberapa yang saya lihat, biasanya tetap dibagikan. Ya, in my experience, based on my experience from the one company, saya nggak usah sebutkan, nanti seperti endorse gitu ya, seperti itu. Biasanya mereka tetap membagikan dividen, tapi dengan jumlah yang kecil. Ya. Ketika nanti tidak ada lagi kondisi stabil, maka kembali kepada kondisi yang awal. Bagaimana semestinya investor secara, misalkan investor Olive beli 10 lot saham dari sebuah saham perbankan seperti itu, maka akan dikembalikan lagi. Dan persentase yang 10 lot saham tadi gitu ya. Tapi kalau kondisinya, kondisi worst case, misalkan kondisi yang banyak review dan sebagainya, seperti kondisi-kondisi terakhir ya, maka biasanya merujuk ada namanya WACC, Weighted Average Cost of Capital, rata-rata tertimbang. Ya, rata-rata tertimbang, kemudian dilihat lagi dividen berapa, investor berapa, maka dibagikan tapi dalam jumlah yang lebih kecil. Karena apa? Ini berkaitan dengan namanya trust. Dalam apapun itu, dalam fintech, dalam investment, dalam banking, we have to secure our trust from the customer. Jangan sampai kemudian dengan worst case yang luar biasa, tapi ternyata kondisi-kondisi ini membuat investor itu beralih ke investment atau company yang lain. Ya, jangan sampai seperti itu. Maka dengan asumsi perhitungan-perhitungan yang rigid dan memperhatikan fundamental, sebenarnya masih ada beberapa lagi hal-hal yang kemudian menjadi the factors of influence di capital market. Salah satunya adalah kondisi makro dan mikroekonomik. Inflasi, ya, the market nowadays, artinya the currency, ya, kemudian banyak trigger ya. Salah satunya juga suku bunga Bank Indonesia BI rate, itu jadi salah satu bagian dari banyak external faktor yang kemudian jadi consideration from the companies to give their dividends to the investor. Oke, itu I think enough. So we have to closing our class today with the assignment. Yeah, so you no need to bored with our lecture gitu ya, assignment lagi gitu ya. Tapi kita akan compare between fundamental and technical analysis. So thank you for your attention guys. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.